sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan topik kita pada hari ini adalah hidup itu pilihan. Saudara sekalian, saya yakin dan percaya ketika kita bangun pagi sampai nanti malam kita tidur, kita telah banyak sekali melakukan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Dalam 1 kali 24 jam, kita banyak sekali telah melakukan pilihan-pilihan. Apakah kita memilih untuk bekerja pada hari ini? Apakah kita memilih untuk makan pada hari ini, dan lain sebagainya. Namun terkadang dalam kehidupan kita tidak bisa kita pungkiri, kita memilih sesuatu yang kadang-kadang salah juga gitu ya. Nanti setelah seminggu, 2 minggu, baru kita menyesali pilihan kita. Mungkin saudara yang saat ini sedang diet misalnya, begitu sudah diet 1 minggu, 2 minggu, lalu kemudian lepas daripada diet, akhirnya makan banyak, lalu dietnya gagal. Agak menyesal karena memilih untuk makan, apalagi ditawarin makanan-makanan yang enak ketika sedang diet. Dan banyak hal lagi saudara yang kita lakukan ketika kita harus memutuskan untuk mengambil satu pilihan. Apakah pilihannya itu tepat atau tidak, kita tidak tahu. Sebab kita tidak tahu apa konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Nah saudara, pada hari ini kita akan melihat bagaimana pilihan-pilihan kita itu sebenarnya seharusnya sungguh-sungguh mengandung satu konsekuensi yang baik. Boleh dikatakan minimal resiko misalnya. Kalaupun ada semacam resiko, tetapi itu tidak menjadi soal karena kita telah memilih apa yang menurut kita baik. Saudara, mari kita renungkan dari Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Berkata demikian, "Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan." Saudara, Amsal ini setidaknya dapat dipahami dengan 2 cara. Yang pertama adalah, mana yang kita pilih? Memilih emas dan perak atau didikan dan pengetahuan akan Tuhan? Apa sih maksudnya? Maksud daripada memilih emas dan perak itu adalah berbicara tentang mendapatkan kekayaan ataupun kesuksesan secara instan, secara cepat. Tetapi ketika kita memilih untuk didikan dan pengenalan akan Tuhan, maka itu dibutuhkan suatu proses yang cukup panjang. Maka Amsal mengatakan, kalau engkau memilih emas dan perak, maka benar engkau akan dapat langsung menjadi kaya dan cepat sukses. Namun pada suatu saat nanti, engkau tidak bisa memanage ataupun mengatur emas dan perak yang engkau miliki. Artinya apa saudara sekalian? Terkadang kita lebih suka memilih jalan instan daripada sebuah proses yang panjang. Kita ingin mendapatkan hasil yang sangat maksimal dengan proses yang pendek. Dan kita tidak sadar, begitu kita berhasil dalam proses yang pendek, kita mungkin menjadi kaya, sukses, dan lain sebagainya. Tetapi kita terjebak dengan dosa. Ambil contoh sederhana yang sering kita temukan. Mungkin banyak orang yang sudah mengalami kekayaan, mengalami sukses, lalu kemudian pepatah mengatakan kacang lupa kulitnya. Bisa menjadi sombong, tidak kenal orang, bahkan boleh dikatakan saya sukses, saya berhasil karena ini adalah pekerjaan saja dan ini adalah usaha saya sendiri. Banyak kita temukan demikian. Oleh karena itu, Amsal mengatakan, kalau engkau memilih emas dan perak sebagai jalan sebuah instan, sebagai simbol sebuah instan, maka engkau akan menghindari didikan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan menghindari pengetahuan Tuhan dalam hidupmu. Saudara bisa kebayang, kalau dalam proses kita mencapai kesuksesan, kita tidak mau ikut di dalam didikan Tuhan ataupun mengenal Tuhan, maka kita bisa terjebak di dalam dosa. Pemahaman yang kedua untuk memahami Amsal yang tadi adalah, jika kita memilih untuk menerima didikan dan pengetahuan akan Tuhan, maka di kemudian hari kita akan mendapatkan emas dan perak. Jadi kalau yang tadi, emas dan perak sebagai yang utama, sebagai instan. Tetapi sekarang, kalau kita memilih untuk dididik dan pengenalan akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan emas dan perak di kemudian hari. Artinya, kita bersedia untuk masuk ke dalam didikan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan.
Dan Tuhan akan menuntun setiap pilihan-pilihan kita yang kita buat untuk mencapai sebuah kesuksesan atau keberhasilan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau hari ini kita akan memilih, hari ini kita punya banyak pilihan-pilihan, maka mari kita pikirkan dari firman Tuhan ini. Apakah pilihan ini membawa kita ke jalur yang instan, atau pilihan ini membawa kita untuk dididik dan mengenal akan Tuhan lebih dalam lagi? Oleh karena itu, saudara, mari kita bijaksana memilih pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.